Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin sebelum kami membacakan keterangan pihak terkait yang sudah kami serahkan sesaat sebelum persidangan, mohon kami agar dapat membacakan pokok-pokoknya saja, dan selain dari yang tidak dibacakan mohon dianggap tetap dibacakan Yang Mulia. Baik. Jadi di dalam keterangan pihak terkait ini untuk perkara 143 dan seterusnya 2021 yang telah diregistrasi di Mahkamah Konstitusi, keterangan pihak terkait ini kami ada menyampaikan, menegaskan juga eksepsi mulai dari halaman 2, di mana eksepsi ini ada 4 eksepsi yang kami ajukan. Pertama, di halaman 2 kewenangan Mahkamah Konstitusi. Adapun di dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi ini juga ada 3 subjudul nanti Yang Mulia yang juga akan kami sampaikan. Pertama, keputusan yang menjadi objek permohonan didasarkan pada putusan Mahkamah yang bersifat final dan binding. Jadi pada tanggal 22 Maret 2021, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan sengketa PHP Kabupaten Halmahera Utara dengan amar putusan, yang mana pada waktu itu diregistrasi pada nomor 57 2021 Yang Mulia. Adapun amar putusan di halaman 3 mohon dianggap dibacakan. Di halaman 4, berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi pada angka 3 di atas, termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang di 4 TPS, yaitu TPS 2 Desa Tetewang, Kecamatan Kahuteluk, TPS 7 Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, TPS 1 dan 2 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, dan pemungutan suara susulan di PT Nusa Halmahera Minerals yang nanti kami singkat NHM sesuai dengan amar putusan pada angka 4, di mana termohon telah menetapkan 2 TPS khusus, yaitu TPS khusus 1 dan TPS khusus 2 NHM. Bahwa setelah itu termohon melaksanakan pemungutan suara ulang dan susulan yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021, dan kemudian termohon telah menerbitkan dan mengumumkan keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara nomor 26 dan seterusnya 2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasca putusan MK yang bernomor 57 2021 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bertanggal 30 April 2021. Dan hal ini sudah sejalan dengan amar putusan yang kelima dalam Mahkamah Konstitusi, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 57 2021. Poin 4 selanjutnya, pemohon pada tanggal 4 Mei telah mengajukan permohonan PHP BUP terkait dengan pembatalan keputusan KPU tersebut yang bernomor 26 2021 atas penetapan rekapitulasi hasil penghitungan pasca putusan Mahkamah Konstitusi 57 2021. Bahwa setelah pihak terkait mencermati permohonan yang diajukan, intinya objek yang dipersengketakan oleh pemohon merupakan tindak lanjut dari hasil putusan MK nomor 57 2021. Adapun berdasarkan pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Pilkada, mohon dianggap dibacakan. Demikian juga dengan poin 7 dan juga poin angka 8 dan 9. Karena itu adalah pertimbangan dari dasar-dasar hukum. Poin 10 bahwa berdasarkan poin 7 sampai dengan poin 9 di atas, maka putusan Mahkamah Konstitusi nomor 57 jelas dan tegas merupakan putusan yang bersifat final dan binding. Karena seluruh amar yang terkandung di dalam putusan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya oleh termohon, dan termasuk untuk tidak perlu melaporkan hasilnya ke Mahkamah Konstitusi. Untuk subjudul yang kedua di halaman 6, substansi permohonan pemohon bukan merupakan sengketa hasil. Untuk poin 12 dan 13, 14, 15 bahwa menurut pihak terkait keputusan KPU Halmahera Utara nomor 26 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasca putusan MK 57 2021 bukanlah objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan yang sebagaimana pasal 2 PMK 6 2020. Untuk itu, patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan aku dan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Nomor 16, 17, mohon izin Yang Mulia,
Di sini kami sampaikan argumentasi kami, mohon dianggap dibacakan. Lanjut untuk subjudul ketiga, halaman 8. Permohonan pemohon tidak memiliki landasan hukum. Di sini kami menegaskan tentang amar putusan pada poin angka 5 pada putusan MK nomor 57/2021. Yang intinya adalah bahwa amar putusan tersebut sesungguhnya merupakan penegasan dari sifat final dan binding dari putusan MK itu tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berikut penjelasannya junto pasal 157 ayat 8 dan ayat 9 Undang-Undang Pilkada. Poin 25 dan 28 mohon dianggap dibacakan. Intinya kami meminta agar permohonan pemohon tidak dapat diterima. Untuk eksepsi yang kedua, di sini kami menjelaskan tentang persentase suara. Yang mulia, mohon dianggap dibacakan. Intinya adalah menurut dari perhitungan kami, persentase untuk syarat selisih pihak terkait dengan pemohon, di sini kami melihat bahwa selisihnya itu adalah 155 suara atau koefisien dengan 9,9%. Eksepsi yang ketiga di halaman 10 tenggang waktu pengajuan permohonan. Intinya di sini yang mulia kami sudah menyampaikan bahwa pemohon pada saat mengajukan permohonan PHP Kada Kabupaten Halmahera Utara telah menggunakan haknya pada waktu pengajuan permohonan yang pertama, dan termohon juga telah melaksanakan seluruh amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dan kami mohon agar Mahkamah dapat menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Yang terakhir untuk eksepsi kami, permohonan pemohon tidak jelas obskur libel. Intinya yang kami sampaikan bahwa permohonan pemohon tidak merinci terkait dengan perolehan suara pemohon dengan pihak terkait yang berakibat terhadap perolehan hasil suara jika pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Dan di halaman 12, pemohon lebih kepada mendalilkan pelanggaran-pelanggaran pada titik proses penyelenggaraan pemilihan yang sedianya ada lembaga penyelesaiannya dalam hal terjadi pelanggaran administrasi dilaksanakan oleh KPU pada tingkat masing-masing, tindak pidana pemilihan oleh Bawaslu yang dapat ditindaklanjuti oleh Gakumdu ke DKPP jika memiliki unsur pelanggaran kode etik atau diputus Bawaslu apabila berunsur sengketa antar peserta dan peserta penyelenggara. Dari penjelasan kami bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur obscurable dan tidak dapat diterima oleh karenanya. Mohon izin yang mulia untuk pokok permohonan dilanjutkan oleh rekan kami, Bapak Daniel. Ya, silakan. Terima kasih yang mulia. Kami lanjutkan dalam pokok permohonan. Lanjut langsung pada halaman 15, poin 81, bahwa dalil pemohon huruf A halaman 6 angka 1 sampai dengan angka 6 halaman 7 tentang terjadinya pelanggaran terkait dengan verifikasi dan validasi data di TPS khusus 01 dan 02 PTNHM. Secara singkat, pihak terkait menjelaskan bahwa pada saat pencermatan DPT yang dilakukan oleh termohon dengan melibatkan Bawaslu, pemohon tidak pernah mengajukan keberatan mengenai adanya masalah DPT di PTNHM. Justru yang mengajukan keberatan pada saat verifikasi atau pencermatan adalah pihak terkait, karena pihak terkait memandang ada kenaikan yang sangat signifikan dari data karyawan PTNHM, di mana dalam kesaksian saudara Hani pada saat persidangan dalam perkara 57 menjelaskan bahwa dari 300 sekian karyawan PTNHM tinggal 105 yang belum menggunakan hak pilih. Tetapi pada saat penyerahan data karyawan, PTNHM menyerahkan sebanyak 738 pemilih potensial dari karyawan PTNHM. Oleh karena itu,
termasuk tadi yang disebutkan oleh pemohon bahwa ada pertemuan. Itu memang pihak terkait secara resmi menyurati PT NHM untuk membicarakan dan mengajukan keberatan terkait dengan jumlah karyawan yang menurut pihak terkait sangat besar. Tetapi pada akhirnya setelah pihak terkait mengajukan keberatan, lalu termohon mencermati data-data karyawan tersebut dan pada akhirnya disepakati dengan pengawasan Bawaslu 541 pemilih yang memilih pada TPS 01 dan 02. Jadi kami tegaskan lagi bahwa yang mengajukan keberatan pada saat verifikasi atau pencermatan itu adalah pihak terkait. Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatan dan baru ada keberatan setelah ada hasil. Ya, sudah terus. Terima kasih Yang Mulia. Kemudian mengenai dalil yang kedua, halaman 18 pada angka 2 tentang TPS 07 Rawajaya, di mana pemohon mendalilkan ada masalah tentang DPT. Secara singkat kami juga ingin mengatakan bahwa pada pemilihan tanggal 9 Desember, pihak terkait memperoleh suara sebanyak 171. Sedangkan pemohon pada tanggal 9 Desember memperoleh 99 suara. Pada pemilihan tanggal 28 April 2021, pihak terkait tetap memperoleh 171 suara. Tidak ada penambahan satu suara pun bagi pihak terkait. Sementara pemohon memperoleh 157 suara atau ada penambahan 58 suara. Penambahannya sangat signifikan. Yang kami mau tegaskan dari persoalan ini adalah kalau ada pelanggaran yang didalilkan, itu sama sekali tidak menguntungkan pihak terkait. Yang untung justru pemohon. Kemudian pada halaman 21 angka 3, di situ mengenai ada pelanggaran di TPS 01 dan TPS 02. Perlu pihak terkait jelaskan Yang Mulia bahwa pertama mengenai Sarwan Canaba dan kawan-kawan yang oleh pemohon disebutkan bahwa mereka ini ada di penjara. Perlu pihak terkait jelaskan bahwa sejak tanggal 6 Maret, Sarwan Canaba dan kawan-kawan sudah bebas bersyarat. Sehingga tidak ada yang salah seperti tadi disebutkan KPU, tidak ada yang salah dengan, dan memang pada pemilihan tanggal 9 Desember nama-nama mereka ini ada dalam DPT. Dan oleh karena mereka sudah bebas, maka tidak salah kalau mereka mencoblos pada tanggal 28 April. Kami juga perlu menegaskan bahwa di TPS 02 ada upaya, TPS 01 ada upaya menggagalkan penghitungan suara dari pemohon, di mana tim pasangan pemohon melakukan pembakaran dan berupaya merampas formulir Ceplano. Dan yang kami heran waktu itu, pasukan Brimob sudah tidak ada di lokasi. Ini saudara tulis di sini nggak? Ada Yang Mulia. Iya. Jadi di halaman 21 sampai halaman 23. Pada waktu PSU di lokasi TPS 7 Rawajaya itu ada komisioner dari RI yang hadir. Ada perwakilan KPU RI, ada perwakilan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi. Jadi hampir semua TPS dipantau oleh jajaran KPU RI, Bawaslu RI. Jadi itu yang kami mau sampaikan, bahwa tidak masuk akal kalau dipantau oleh semua ini dengan kawalan aparat keamanan, lalu ada pihak yang mencoba untuk melakukan pelanggaran. Ya, terus kemudian terkait dengan tuduhan bahwa tim sukses pasangan calon nomor 1 atau pihak terkait melakukan pelanggaran money politik, itu di halaman 23 sampai 24. Perlu kami tegaskan bahwa tim pihak terkait diperlakukan secara sewenang-wenang oleh aparat. Ketua tim sukses pasangan 01 itu ditangkap tanpa ada indikasi pelanggaran dan ditahan selama lebih dari 10 jam
kemudian baru dibebaskan. Dan hal ini kemudian diproses oleh Bawaslu dan ternyata tidak terbukti. Jadi ada upaya untuk menggunakan oknum aparat untuk mengintimidasi tim sukses pasangan pihak terkait. Itu di poin kami tulis di halaman 24 huruf A. Jadi kami membantah kalau pemohon mengatakan ada money politik. Yang benar, ketua tim sukses pasangan 01 ditangkap secara sewenang-wenang oleh oknum aparat dan ternyata tidak terbukti. Ya, apalagi yang saudara mau tekankan untuk disampaikan. Kemudian keterangan tadi masalah audiensi kami sudah jelaskan bahwa yang betul kami pihak terkait secara resmi mengajukan surat kepada KPU untuk beraudiensi secara khusus untuk membicarakan masalah PTNHM karena DPT yang sangat besar berpotensi merugikan pihak terkait. Saya kira poin-poin yang ingin kami sampaikan itu, dan kemudian kami juga mau menyampaikan bahwa justru pihak pemohon kami mendapatkan fakta bahwa Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara menyerahkan bantuan untuk masyarakat desa suku untuk memobilisasi dan mengarahkan warga untuk memilih pasangan nomor urut 02 atau pemohon. Itu poin-poin yang ingin kami tegaskan. Kemudian selanjutnya kami langsung pada petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan sah keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Halmahera Utara nomor 26 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 57 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 bertanggal 30 April 2001 dan seterusnya. Hormat kami kuasa hukum. Terima kasih yang mulia.